Karena kenapa? Ada suatu metode yang namanya trombolisis, yaitu kalau seseorang mengalami serangan stroke dan sampai di rumah sakit dalam waktu kurang dari 4,5 jam, itu memiliki peluang untuk diberikan suatu terapi namanya trombolisis tadi, jadi bekuan darahnya bisa dihancurkan dengan kriteria tertentu tentunya ya, dan orang ini bisa pulih 100% ya. Tapi masalahnya pasien ini Pak, kenyataannya pengalaman saya praktek, pasien yang kurang dari 4,5 jam sangat jarang, karena kenapa? Begitu kejadian dipijit dulu, tunggu keluarganya dulu, pokoknya nggak dianggap ini stroke, nggak dianggap ini suatu hal yang bahaya. Datang besokannya karena makin jadi, terus, "Dok, bisa diperbaiki nggak?" Saya garuk-garuk kepala karena bingung. Agak sulit ya, karena udah batasannya atau golden period-nya adalah kurang dari sama dengan 4,5 jam ya, nggak boleh lebih gitu ya. Jadi harus bawa ke rumah sakit. Makanya time is brain, cepet-cepetan. Jadi kita main 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 kejar-kejaran nih, nggak boleh santai, "Oh stroke, ya udah santai dulu, tunggu yang lain." Nggak boleh, harus buru-buru ya. Nih, nanti di rumah sakit apa yang dilakukan, itu nanti urusan dokter adalah kita akan memberikan masalahnya, RW-nya, jalan nafas kita perbaiki, nafas kita perbaiki, sirkulasi darah kita perbaiki, kita lakukan pemeriksaan klinis, kira-kira ini stroke-nya stroke perdarahan atau sumbatan, ada faktor resiko apa, karena harus ditangani semua, harus holistik. Kalau cuman nanganin stroke-nya doang ya nggak bakal baik-baik gitu kan ya. Terus pemeriksaan penunjang juga dilakukan nanti di sana. Mungkin kita akan ronsen dada, apakah kita lihat jantungnya pembesaran untuk menentukan hipertensi lama, kita cek labnya untuk menentukan adakah faktor-faktor resiko yang mengganggu airnya tadi, kental kah atau segala macam gitu ya. EKG untuk melihat pompanya, ya kan. CT scan untuk memastikan ini perdarahan atau sumbatan karena terapinya beda. Dan kita penting juga melakukan suatu pemeriksaan yang mungkin belum terlalu lazim, tapi kita bisa melakukannya yaitu transkranial Doppler dan carotid duplex, yaitu untuk melihat adakah sumbatan di tempat lain yang menuju ke otak. Jadi pemeriksaan untuk melihat pembuluh darah yang menuju dan ada di otak. Kemudian terapi stroke itu tentunya sesuai penyebab ya. Prinsipnya kalau orang mengalami stroke, kan ada gangguan aliran darah, maka tugas kita adalah mereperfusi alias memperbaiki aliran darah ya, memperbaiki aliran darah. Yang kemudian yang kedua adalah kita lakukan fisioterapi, karena banyak pasien stroke yang mengalami kelumpuhan anggota gerak sebelah kanan atau sebelah kiri, gitu kan ya, atau gangguan bicara, maka harus dilakukan fisioterapi atau speech therapy. Jadi kalau selama ini kita suka melihat, orang-orang stroke yang mohon maaf sampai tangannya kaku seperti ini, jalannya sulit, itu kesalahan ada di fase fisioterapi. Karena orang yang orang di fase fisioterapi ini harus digerakkan terus. Orang stroke itu nggak boleh dianggap males, nggak boleh dibikin males, sorry, nggak boleh dibikin males. Banyak masih kita adalah ketika orang stroke, misalnya ada orang tua stroke, "Bapak, Bapak jangan kemana-mana, nanti bahaya kan habis stroke, diam aja di rumah." Ini nggak baik-baik. Stroke itu punya fase akut. Fase akutnya ini adalah fase bahaya di mana stroke itu bisa bertambah hebat. Fase akut pada stroke subatan itu sekitar 7 hari. Fase akut pada stroke perdarahan sekitar 14 hari atau 2 minggu. Setelah lewat fase akut, kembalikan pasien ke aktivitas sehari-hari meskipun masih memerlukan bantuan. Jangan disuruh, "Pak, istirahat aja, udah sini," dia nggak baik-baik, kan stroke-nya udah selesai. Dia adalah fase fisioterapi sekarang. Perbaiki kondisinya, gerak-gerakin tangan dan kakinya, fisioterapi dengan rajin, kembalikan fungsi dia untuk misalnya menulis meskipun belum bisa, coba latih terus. Maka inilah yang akan membuat kesembuhan atau kecacatan pasien stroke ini menjadi lebih turun ya, atau kecacatannya sedikit. Tapi jangan dibiarin, karena kalau dibiarin akhirnya akan menjadi kaku permanen. Analoginya adalah, kalau saya memiliki sebuah mobil, kemudian mesinnya saya angkat, bisa jalan nggak? Nggak bisa jalan. Tapi mobil itu saya diemin aja 5 tahun. Saya pasangin mesin lagi tahun ke-6, bisa jalan nggak? Nggak bakal bisa jalan juga. Loh kan mesinnya baru Dok, bannya lengket, ya. Jadi harus meskipun mesinnya lagi rusak, si mobil itu harus digerak-gerakin, maju mundur, karena suatu saat mesinnya yang baru datang atau mesin udah bener lagi, dia bisa jalan lagi, itu, oke. Kemudian yang ketiga adalah kontrol faktor resiko. Faktor resikonya ini harus dikontrol. Banyak orang yang beranggapan bahwa gini loh, nanya, "Dok, saya stroke nih, sebelah kanan saya nggak bisa gerak, gimana caranya biar sembuh ya? Saya udah berobat ini, kok nggak bisa baik juga?" Balik lagi, kontrol faktor resiko. Barang siapa yang kena stroke tapi faktor resikonya masih ada, tensinya masih tinggi, gulanya masih belum benar,
tapi ngayal mau jalan, itu sama juga ngisi ember bocor, nggak bakalan beres. Jadi faktor resiko harus bener dulu, ember bocornya ditambelin dulu, baru diterapi, kasih obat-obatan supaya nanti embernya penuh sehingga dia bisa aktivitas lagi, kayak gitu ya. Jadi saling kerjasama antara dokter, pasien, dan keluarga, nggak bisa ngandelin dokter. Nggak bisa ngandelin, "Dokter ini nih bisa nyembuhin stroke," nggak ada yang kayak gitu. Karena kerjasama, dokter ngasih saran, keluarga ngawasin, pasiennya semangat dan ikut disiplin. Oke. Jadi pencegahan stroke itu apa? Yaitu menjaga pola hidup sehat pastinya, semua penyakit kayak gitu. Kemudian kalau hipertensi diberesin, diabetes diatasin, gangguan jantung diatasin. Tahu dari mana saya hipertensi, diabetes, dan gangguan jantung? Tahu dari mana saya bisa kena stroke apa enggak? Screening makanya ya. Jadi udah nggak zaman stroke itu atau alias ketemu dokter saraf itu kalau udah sakit, udah nggak zaman. Tapi yang paling oke adalah gini, misalnya datang ke dokter saraf, "Dok, orang tua saya punya riwayat stroke atau hipertensi, atau kakek saya punya waktu itu meninggal karena stroke. Saya kan cucunya, berarti saya punya faktor risiko stroke nih, Dok. Kira-kira gimana, Dok? Apa yang harus saya tahu? Tolong, Dok, dicek." Itu lebih gampang, itu lebih murah, itu lebih mudah, dan lebih efektif. Daripada datang, stroke, "Dok, saya stroke nih, gini nih, emang kakek saya stroke." Ya udah terlambat gitu kan ya. Jadi screening itu lebih penting. Prinsip preventif, mencegah lebih baik daripada mengobati, itu benar, ya, sangat benar, dan sangat murah jatuhnya, screening, ya. Tapi memang, kadang ya harus keluar duit sendiri juga sih, karena kan screening, belum sakit gitu. Biasanya asuransi belum belum cover gitu kan ya, mudah-mudahan ke depannya bisa. Oke, siapa aja yang perlu screening? Yaitu orang yang memiliki faktor resiko tadi ya, orang-orang yang memiliki riwayat keluarga, terus, apa namanya, orang-orang yang pernah memiliki tadi hipertensi, diabetes, segala macam harus di-screening, harus dicari apakah dia memiliki faktor risiko stroke atau tidak. Dan kalau dia memiliki seberapa besar, dan itu bisa diatasi sesegera mungkin sehingga insya Allah ke depannya nggak kejadian stroke-nya gitu loh. Cuma nggak pernah, bukan nggak pernah, pasien saya udah mulai banyak yang seperti itu. Tapi nggak banyak orang yang datang, "Saya mau screening supaya nggak stroke, gimana caranya?" Oke, kita akan bahas fakta dan mitos mengenai stroke ya. Yang pertama, stroke hanya mengenai usia tua? Jawabannya ya pasti enggak ya, karena usia muda bisa, tergantung ya. Stroke hanya terjadi pada darah tinggi? Jawabannya enggak juga, karena diabetes bisa. Tadi kan ya, kekentalan darah bisa. Jadi tidak semata-mata karena darah tinggi. Meskipun memang hampir semua pasien yang stroke, tensinya akan naik, karena dia nggak nyaman, ya kan? Dan itu adalah suatu mekanisme kompensasi dari tubuh untuk memperbaiki aliran darah. Stroke tidak bisa sembuh atau diobati, ini kan dulu ya. Kenyataannya tadi saya bilang, asal datangnya cepat dan tepat dengan dalam golden period kurang lebih 4,5 jam, insya Allah bisa diobati, bisa sembuh sempurna, atau penyembuhannya menjadi lebih cepat. Stroke lebih banyak pada pria itu betul, pada usia yang produktif, tapi pada usia yang sudah lanjut itu seri ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sama karena urusannya sama hormonal. Kemudian kalau dulu dianggap adalah stroke perdarahan harus dioperasi, kenyataannya enggak. Stroke perdarahan yang dioperasi adalah stroke perdarahan yang luas, yang kriterianya adalah perdarahannya lebih dari 30 cc, kemudian kalau di bawah batang otak lebih dari 3 senti, seperti itu. Ada kriteria. Jadi nggak ada urusan perdarahan harus dioperasi. Terus ini adalah suatu pemeriksaan yang tadi saya sebut, yaitu pemeriksaan karotid duplex. Ini adalah saya mengerjakannya di rumah sakit. Seorang pasiennya itu biasanya kita akan lakukan screening USG di pembuluh darahnya. Kalau pembuluh darah yang menuju otaknya sudah mengalami penyempitan, ada plak, ada sesuatu, tapi dia belum stroke, kita bisa atasi sehingga kemungkinan stroke di kemudian hari bisa berkurang. Oke. Dan ini adalah suatu pemeriksaan yang cukup, baru, bukan baru sih, cukup, lagi booming lah ya, namanya digital subtraction angiography. Ini adalah pemeriksaan ya, bukan terapi. Jadi adalah gunanya untuk memeriksa bentuk dari pembuluh darah otak kita. Apakah ada gangguan, ataukah ada kelainan bawaan, nah ini ya. Kalau memang ada, bisa diantisipasi dengan macam-macam, tapi ini adalah angiografi, bukan angioterapi. Jadi adalah DSA itu adalah suatu metode pemeriksaan, bukan metode pengobatan ya. Ya,
Jadi, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai stroke. Jadi selama ini banyak mitos yang beredar di masyarakat mengenai stroke, terutama yang tusuk jari, tusuk telinga itu luar biasa, di WA grup family, WA grup arisan, ataupun bahkan saya pun dokter spesialis saraf pun suka dapat kayak gitu, itu kan kelewatan sekali ya. Itu adalah, suatu hal yang bohong gitu ya. Terus masalah-masalah mitos kesehatan itu luar biasa banyak. Mungkin saya bisa ngasih kesimpulan gini, buat, yang hadir di sini, kalau mendapatkan informasi kesehatan bukan dari dokter, ya ingat, bukan dari dokter, saya bisa pastikan 99,9% itu adalah hoax, ya. Atau kalau enggak WA grup, tiba-tiba bawahnya, "Menurut dokter," itu kadang saya suka suka ngecek loh, dokternya fiktif. Jadi enggak ya, jangan seperti itu. Jadi mohon, di sini ada 225 partisipan barusan saya lihat, kalau berita hoax aja gampang nyebar, saya minta tolong untuk menyebarkan berita benar nggak mungkin dengan satu orang. Saya minta masing-masing dari teman-teman tolong sampaikan berita informasi yang benar minimal ke 3 orang, dan minta 3 orang itu menyebarkan lagi ke 3 orang berikutnya. Karena dengan kayak gitu, Indonesia menjadi lebih sehat karena kenapa? Karena informasi kesehatannya tepat dan informasi kesehatannya itu bisa bertanggung jawab, ya kan? Promosi dikit. Jadi saya punya buku judulnya Jangan Berobat ke Dokter. Ini ada di Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Buku santai yang memang apa ya, ini mengubah paradigma orang-orang untuk ke dokter. Jadi bukan artinya bukan berobat ke dokter, jangan boleh. Tapi kalau Anda ke dokter hanya untuk minta obat, itu rugi. Tapi mintalah ilmu, mintalah pengetahuan, minta cara komunikasi yang banyak, nanya yang banyak, dapetin informasi yang banyak, supaya apa? Supaya nggak datang ke dokter lagi. Karena kenapa? Sehat. Nah, itu. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Mbak Dora, mungkin ada pertanyaan ya. Ya, thank you so much Dokter Ziki. Di sini kita bisa lihat ya, panelis bisa lihat di kolom Q&A sudah mulai banyak pertanyaan nih dokter nih. Memang stroke ini sangat menarik topiknya ya dokter ya. Nah, pertanyaan pertama nih dok, tadi kan kita sudah tahu ada perawatan atau tindakan pengobatan yang memang harus segera dilakukan jika kita mengalami gejala-gejala stroke tadi ya. Kalau misalnya kita menjalani perawatan, pengobatan, biasanya itu berapa lama sih dokter untuk sembuhnya gitu, untuk kembali pulih seperti sedia kala, dokter? Ya, itu tergantung. Jadi tiap orang sangat personal sekali. Yang Mmm, pertama adalah dia kena dia kena stroke-nya seberapa luas, itu yang pertama. mmm, Yang kemudian dia kena stroke-nya di daerah mana, 2. Yang ketiga, oke. dia diobatin dari saat kejadian sampai obat masuk berapa lama, ya kan? Lebih Oke. cepat diobatin, lebih cepat bagus. Yang keempat, faktor resiko dia tertangani nggak? Kalau misalnya setelah Mmm, selesai dirawat pulang ternyata masih makan gula, sedangkan gulanya tinggi, makan nasinya nggak kekontrol, ya otomatis akan lebih lama. Makanya saya bilang untuk pemulihan oke. stroke jangan ngandelin dokter, tapi harus kerjasama pasien, keluarga, dan dokter itu. Jadi harus teamwork. Kalau jangan bisa ngandelin dokter Oke. doang, "Ah, dokternya payah nih, nggak baik-baik gue." Ya, tapi sambil minum teh manis, ya gitu juga gitu, mesti bareng-bareng. Dokter ya? Harus, Heeh, karena nggak dokter cuma terbaik sekedar adalah pasien sendiri. iya benar, yang bisa ngobatin cuma pasiennya itu sendiri juga sebenarnya. Dan ini kan jangka panjang nih, Dok, ya. Iya, Saya mulai agak berat nih ngomongnya, ini biasanya biaya perawatan sampai bisa berapa tergantung banyak nih, Dok? tergantung seberapa banyak faktor resikonya. Kalau faktor resikonya makin banyak, otomatis obatnya pun Oke. akan lebih banyak dong, ya kan? Gitu kan? Nah itu. Oke, Dok. E Dan terapi yang dilakukan juga harus makin banyak ya, Dok, ya? betul, makanya saya tadi sebut, bilang, screening itu jauh lebih murah, jauh lebih mudah sebenarnya. Cuman itu nggak ngetren, bukan nggak ngetren ya, tapi saya sedang menggalakkan medical check up, pernah nggak medical check up? Nggak cek jantungnya segala macam, cuma otak tadi enggak, karena apa? Dengan USG pembuluh darah otak, itu bisa sebenarnya. Mmm, oke, Dok. Tapi mungkin boleh kasih bayangan kali ya, Dok, ya, Mhm. kalau kena stroke itu bisa sampai ratusan kah, miliaran kah, Dok? Gitu, untuk Tergantung, gambaran biayanya, Dok, oh gini, oke dari gambaran pasien biaya mungkin ya. yang pasien dokter sendiri yang pernah dokter, obati gitu ya, Dok? Ya, ada yang murah banget kenapa? Mmm, Karena begitu kena nggak lama meninggal. Nah itu, aduh, ya kan? Makanya ini oke relatif oke. loh, ini Iya relatif. iya, bener bener, Tapi Dok.
Ada yang mahal sekali kenapa? Dia misalnya kena batang otak kanan dan kiri, kita sebut namanya lock-in Oke. syndrome. Orang ini Mhm. nggak bisa ngapa-ngapain kecuali kedip. Waduh. Bayangin, nggak bisa ngapa-ngapain kecuali kedip, dan tidak mungkin dia di rumah sakit terus-menerus. Ketika fase akutnya lewat, dia akan dikembalikan ke rumah dan akan home care dengan alat-alat medis, ganti Oh. selang segala macam. Ini yang mungkin akan miliaran. Iya. Dan alhamdulillah masih hidup ya, Dok. Jadi harus tetap di-support sama obat-obatan itu Nah, tadi ya, dokter, dan alat itu. pendukung itu ya. Iya, di Oke. satu sisi kita syukuri masih hidup, tapi kehidupan itu kadang memberikan beban kepada keluarga gitu kan. Jadi Yes, betul dilema sekali. banget itu dia. Oke, bagus banget Dokter Ziki penjelasannya. Ini ada lagi pertanyaan dari Pak Heri Susanto, saya izin bacakan ya Dok ya. Silakan. Mencegah stroke dengan pencucian pembuluh darah tuh gimana Dok? Bisa ya Dok ya? Pembuluh darah prinsipnya tidak bisa dicuci. Oh, oke. Bukan Nggak bisa ginjal ini ya dicuci. dokter? Enggak. Saya tanya, logika gampang ya. Kalau dicuci kotorannya lari kemana? Nyangkut. Nyangkutnya kemana? Ke otak. Justru akan terjadi stroke. Oh, oke Jadi kalau oke. seandainya ada plak, ya, ada lumut di otak, di pembuluh darah, bukan Mhm. pembuluh darahnya kita kocok-kocok, lumutnya kan lari nanti kan, naik kan, Iya naik kan. sih. Sedangkan pembuluh darah itu kan jalannya one way, jantung itu mompa bukan Satu ngisep, arah ya? ya kan, jantung itu mompa bukan ngisep. Kalau dia lari ke atas, akhirnya jadi stroke. Jadi apa yang harus dilakukan kalau ternyata ada plak? Kalau ada plak, maka kita menggunakan obat-obatan atau plaknya itu kita kerasin dulu. Kenapa kita kerasin? Supaya Mhm. kalau kena aliran darah nggak hanyut, itu dulu. Lama-lama plak itu akan Oh, menipis. Jadi bukan dihilangin plaknya dengan dikocok-kocok, dicuci, nggak ada. oke. Resiko. Oke Dok, jadi plaknya nipis tapi itu bisa larut dengan darah dari obatnya atau gimana nih Dok? Dia Kalau nggak saya larut, kan sebagai orang awam. dia Oh nggak dia larut. tidak Jadi dilarutkan ya Dok ya? nggak larut, karena nggak boleh larut, karena kalau larut jadi emboli. Malah bahaya Jadi bisa jadi naik ke atas bahaya. ya Dok? Jadi kalau di pembuluh darah kayak gini tiba-tiba ada melendung gitu ya, ada plak teng gitu ya, ada plak. Mhm. Makanya harus dikerasin dulu, lama-lama dia akan nipis, tak 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 tak, nah kayak gitu. Oh. Oke oke Dok, siap Dok. Ini menarik banget. Ini udah rame sekali, izinkan saya lagi bertanya ya Dok ya. Mhm. Karena, ada pertanyaan nih dari Ibu Monica. Biasanya apa sih Dok yang buat stroke itu tuh bisa berulang? Karena kan katanya udah kena stroke ternyata bisa kambuh lagi ya, Iya dokter katanya. Nah, kenapa iya. ada pasien yang bisa berulang, ada pasien yang tidak berulang? Tapi ada yang bisa berulang berkali-kali. Nah, ini gimana ya, Dok? Mhm. Apa yang harus dilakukan? Mungkin Bapak Ibu hadirin juga yang hadir, mungkin ada yang juga sudah mengalami dan supaya tidak terulang lagi stroke-nya gitu, Dok. Ya itu dia, makanya faktor resikonya harus dicari sampai ke akar-akarnya. Kalau kita cuma dapat Oh, misalnya gini loh, ada orang pasien stroke, ketahuan, oh darah tinggi nih, diabetes, darah tinggi dan diabetes udah diberesin nih, terkontrol, mhm tapi kok masih mhm. stroke lagi, berarti ada faktor resiko lain yang belum ketemu. Ada Wah, lagi, harus cari. Tugasnya dokter nyari, tugasnya pasien sama dokter adalah ngobrol, komunikasi. Dapet baru. Kan kayak apa ya, klien gitu ya. Kayak seorang mhm, pengacara dengan kliennya itulah hubungan dokter dan pasien kalau menurut saya, ya kan. Jadi pasien nggak iya boleh betul. pasif, dokter juga nggak boleh one way. Harus harus komunikasi. Karena kenapa? Begitu dia dapat, kok stroke lagi, berarti ada faktor resiko yang belum ketahuan. Cari, dan dokter harus nerangin, "Oh harus dicari lagi nih Pak, kira-kira apanya?" Tadi pompa, selang, sama air, yang mana kita cari nih? Pasti ada lagi. Kalau memang ternyata udah Oke, terkontrol semua, ya kemungkinan berulangnya kecil, atau jadi insya Allah nggak berulang kan gitu. bisa nggak berulang lagi. Mhm. Oke, jadi benar-benar dokter dan pasien kerjasama dan juga tadi rutin kontrol itu juga penting sekali ya, Dok, ya? Penting Baik, penting banget. screening mungkin buat yang belum gitu ya, tapi Mmm, mungkin, mhm. walaupun yang sudah mengalami tetap walaupun dia udah sembuh tetap harus kontrol juga ya, Dok? Bener, dan yang udah sembuh Oke. juga bisa screening juga loh. Ada Oh nggak iya, resiko bisa kedua? tetap screening lagi ya? Heeh. Iya, betul sekali, dokter. Nah, dokter ada lagi nih pertanyaan, ada nggak sih tipe-tipe pekerjaan tertentu, Dok, pekerjaan tertentu atau hobi atau tindakan activity tertentu yang bisa mohon maaf, jadinya dia kasih kontribusi terhadap penyakit stroke, Dok? Misalnya apakah Mmm, orang yang suka terkena angin malam atau gimana gitu, dokter? nggak Katanya ada kan ada nggak ada dokter hubungan. Ziki. Nggak ada Nggak ada hubungan, hubungan sama sekali ya, Dok? apapun bisa. Tapi gini loh, saya contohnya gini, orang yang memiliki, aktivitas ekstrim atau lelah Mhm misalnya orang yang angkat berat ya kan, atlet angkat besi, mhm. tapi dia sudah punya hipertensi.
Oke. Jadi angkat berat ya jangan. Karena angkat berat itu akan menaikkan tensi, sedangkan tensi dia udah tinggi. Ya kayak gitu-gitu. Jadi sangat personal sekali. Tapi Oh. prinsipnya bukan aktivitasnya, tapi gaya hidup hari-harinya, itu dia. Gitu. Dan tadi saya singgung dikit, Oke. terkait masalah angin gitu ya. Mhm. Angin sih sebenarnya nggak ada salah apa-apaan tuh. Di negeri kita ada Suka 3, disalahkan ya, Dok, ya? bener, ada 3 yang gampang disalahin. 1 Mmm, kolesterol, 2 asam mhm. urat, 3 angin. Oh, iya Padahal benar. mereka tidak sejahat itu, kita lebih jahat dari mereka, nyalahin mereka. Trio maut ya disalahin mulu ya, Dok? Bener. Oke. Jadi lebih ke gaya hidup sebenarnya ya, Dok, ya? Iya, Dan faktor dia sendiri di personalnya udah ada bener, hipertensi atau bawaan tidak dan bawaan ya juga. bawaan dan segala macam. Nah, kalau yang kayak gini gimana, Dok? Kan ada tuh tiba-tiba di anak muda, temannya teman saya sendiri apa ya, mengalami gitu, Dok. Mukanya tiba-tiba peot sebelah Mhm, dan itu kan mendadak. Nah, ini kan kita langsung kayak, wah tadi kalau dari ciri-ciri serba mendadak, apakah ini stroke juga gitu, Dok? iya, bisa jadi, tapi bisa jadi juga namanya Bell's palsy, Nah, gitu itu dia loh, iya kan? itu ada itu yang buat orang, bingung bedain ya, Dok, ya? Sehingga harus Heeh, segera diperiksakan ya? iya, gampangnya periksain aja, nanti dokternya yang assess. Kita jangan mikir, "Ah, ini Bell's palsy doang, nggak taunya stroke Ah, iya, kecolongan kan?" Nah itu, heeh, bener bener. nggak boleh. Oke, bisa aja itu Bell's palsy bukan berarti langsung stroke, tapi better dia dibawa langsung gitu ya, Dok, ya? Bener, karena kalau Bell's Segera, palsy karena sih lain cerita, dia gara-gara virus ya, tapi tetap kan yang tahu itu mhm, Bell's palsy atau bukan kan adalah tenaga medis. yes, betul. Jangan sampai kita nyari di YouTube atau Google doang ya, Dok, ya, Ah, kelamaan. mendefinisikan sendiri. Nanti telat ya tindakannya. Wah, ini Mhm, pertanyaannya pada menarik sekali nih, Dok. Kalau misalnya nih, Dok, sebentar ya, saya bacakan lagi. Ibu Luciana, oke, ini Ibu Luciana ada usia 34 tahun nih, Dok, ya. mhm, Masih usia produktif nih, Dok. Dia terkena stroke ischemic ya, mhm. iskemik dan penyempitan pembuluh darah di sebelah otak kiri 58%. Nah, sekarang sudah beraktivitas normal kembali katanya. Nah, tadi sih dia lebih menanyakan, gimana sih untuk mencegahnya gitu ya, pastinya selain kontrol ada lagi nggak sih, Dok? Nah, ini pertanyaannya juga, cukup kena nih, emangnya harus minum obat seumur hidup ya? Gitu, Dok. Mhm. Terima kasih banyak. Yang pasti apapun itu penyebabnya kan kontrol, harus dikontrol faktor resikonya. Balik Yes. lagi kalau nanya minum obat seumur hidup, saya nggak setuju dengan kata-kata itu. Saya selalu Mmm, mengatakan minum obat aja dulu. Sampai kapan? Sampai lihat oke. perkembangan. Bisa di-stop nggak? Kenapa enggak? Jadi tapi jangan jangan ngambil kesimpulan stop sendiri, itu yang kadang bikin rese tuh. Entar Nah, denger oke, denger benar benar. kanan, denger kiri, jangan minum obat, ketergantungan, itu ngarang, udah nggak usah ngomong ya kayak Iya, gitu-gitu deh ya. Itu yang bikin mhm, Indonesia kadang susah maju untuk masalah kesehatan itu tuh, bisik-bisik tetangga kayak gitu tuh. Ya itu penting banget. Karena gini, saya analogiin gini, kalau emang kita makan nasi dari kecil sampai mati nggak masalah, kenapa kita ribut urusan obat? Padahal nasi itu bikin diabetes, tapi iya, nggak ada yang komplain, bener nggak? gulanya tinggi. Iya, benar. Iya kan? Ya Apalagi udah kita kebanyakan gitu. nasi putih ya, Dok? Bener, jadi kalau emang dengan dosis yang tepat, nasi nggak akan bikin diabetes. Dengan dosis yang tepat obat ya nggak ada masalah. Tapi ya jangan pikir seumur hidup, bisa di-stop apa enggak, ya mungkin bisa. Tapi biar dokter yang nyetopin, jangan nyetopin sendiri. Jangan kita bikin kesimpulan sendiri ya, Dok, ya, Mhm, betul. Langsung bawa kontrol lagi biar dokter yang memutuskan apakah sudah saatnya stop obat atau bener. tidak gitu ya, Dok, Dan ya? tanya, jangan lupa tanya, "Dok, saya udah gini, boleh nggak saya stop? Boleh dikurangin nggak?" Oh, iya iya. Komunikasi Iya, benar komunikasi, benar. jangan Karena kadang pasrah. mungkin ada dokter yang juga kalau nggak ditanya juga nggak dipancing, nggak ngeluarin ya, Dok, ya, cuma bilang, Bener, tiap "Oh orang iya udah sehat," beda-beda. tapi dia nggak ngasih tahu. Bener, jangan sampai Oke. keluar poli, udah bayar, banyak 1.000 pertanyaan, dengar tetangga, ambil kesimpulan salah, ngapain ke dokter? Nah, iya betul, Dok, percayakan pada ahlinya ya, Dok. Nah, Mhm, ini terkait dengan tadi kan kalau kita tahu gejala stroke itu kita harus segera tangani, bawa ke rumah sakit terdekat. Nah, ini juga penting nih, Dok, pertanyaannya saya lihat. Kalau misalnya kan tiba-tiba ada orang, keluarga kita gitu ya, kita lihat, waduh kok dia melumpuh mendadak kayak gejala stroke lah mhm, kita lihat ya, kita mau bawa dia ke rumah sakit segera. Ada nggak sih, Dok, larangan bawanya tuh harus berdiri atau harus posisi duduk atau pinggangnya harus gimana gitu, karena kan supaya kita nggak salah. Atau kan tadi nggak boleh dikasih langsung minum gitu ya, Dok, ya. mhm mhm mhm. Nah, ada nggak sih larangan-larangan atau posisi tertentu yang, supaya bisa kita sebagai orang awam lakukan Mhm, untuk pertolongan pertama, Dok? oke. Untuk Usahakan selagi mau ke ber rumah sakit? usahakan posisi Oke. berbaring
dengan Jadi berbaring gini ya, kepala, Dok, ya? nggak begitu, Oh, berbaring dengan oke. kepala membentuk sudut 30 derajat, jadi kurang lebih begini, Oh, ya, 30 oke. derajat. Ya jadi Jadi harus dibantalin gitu loh. dibantalin atau Ah, dia kalau di mobil, mobilnya ditidurin tapi diangkat dikit gitu ya, Dok, 30 iya, derajat si 30 derajat, kepalanya. Iya, mhm, oke. Sudut yang terbaik betul, adalah 30 derajat. Wow, good information nih, Dok, karena kan nggak sembarangan tahu-tahu amit-amit ya ada keluarga kita terdekat kena ya kan kita dudukin sembarangan, "Ya mhm, tunggu ya, Ma," misalnya gitu. Ternyata heeh, 30 usahakan derajat jangan ya, Dok. duduk, karena kalau kita Jangan duduk, duduk tiduran ya. otak di atas, jantung di bawah. Mhm, Dia mompa kan perlu oke. tenaga, sedangkan ini demand-nya lagi tinggi tapi supply-nya cekak gitu kan. Maka kita harus Mhm. menurunkan demand-nya dengan supply yang lebih baik dengan cara apa? Perbaiki posisi mekanik. Oke, perbaikin posisi mekaniknya ya, Dok, ya. Mhm, Oke, siap, Dok. Jadi itu bisa jadi nah, Bapak Ibu sekalian tadi bisa jadi informasi yang sangat berguna sekali ya. Jadi, amit-amit sih, tapi kalau itu terjadi sama orang terdekat kita, kita bisa tahu untuk pertolongan daruratnya di bawah RS tapi ditidurkan 30 derajat. Nah, ini pertanyaan terakhir nih mungkin ya, Dokter ya. mhm, Saking banyak antusiasnya ini. seru ya? Untuk apa iya seru banget temanya. Nih dokter, kalau misalnya dokter, semua rumah sakit tapi mampu nggak sih melakukan pertolongan pertama di UGD-nya untuk gejala stroke ini? Karena katanya nih menurut Ibu Intan Dewi nih, tetangga dia sampai singgah di beberapa RS sebelum dia dapat rumah sakit yang mampu menangani. Nah, kalau dari saran dokter, rumah sakit mana sih dokter yang sebenarnya apakah semua rumah sakit bisa, semua UGD-nya Mhm, untuk mhm, penanganan stroke secepat mungkin, atau ya. memang menurut dokter ada rumah sakit tertentu yang sebenarnya, bisa kita siapkan atau sebagai cadangan listing nama gitu ya, nama rumah sakit kalau amit-amit ini terjadi sama kita, dokter? Iya, jadi yang terpenting adalah rumah sakit itu memiliki fasilitas CT scan atau MRI lebih baik. Itu dulu yang pertama, Oh, ya. oke. Karena kalau kita mau menangani tadi yang golden period tadi yang 4,5 jam, kan kita harus mastiin nih darah atau sumbatan. Kalau perdarahan kita kasih anti pembekuan makin muncrat darahnya kan, justru kan nggak boleh kan. Tapi kalau Mhm, dia sumbatan kan justru berfaedah akan memberikan kesembuhan yang lebih baik gitu kan tujuannya kan. Jadi iya, memang rumah sakit yang cukup rumah sakit yang besar yang punya CT scan dan MRI gitu kan ya. mhm, Tergantung beda-beda ada di daerah mana gitu, di daerah mana maksudnya di tiap, saya tahunya di Jakarta lah ya, di Jakarta di tiap kota mhm. madya ada kok, pasti ada kok. Contoh di pusat misalnya ya ada RSCM, ini saya tidak promosi sama sekali ya, tapi contohnya misalnya ada RSCM, terus udah gitu ada RSPAD itu daerah pusat gitu kan ya. Mhm. Kemudian yang besar lagi di daerah timur mungkin ada Omni, kemudian di Oh, daerah barat ada Siloam, ada Royal Taruma, kemudian di daerah selatan ada di tempat saya, ada di Brawijaya gitu kan ya. Kemudian daerah mana lagi? Udah ya itu ya, udah 5 ya, ya iya, seperti itu. Atau ya kalau yang negeri ya selain RSCM, Pusat Otak Nasional pun bisa gitu loh. Tapi jangan oke, nyari rumah sakitnya, tapi cari rumah sakit yang terdekat. Jadi kalau di utara, oke, nggak usah ke timur gitu loh, cari oke. yang kira-kira ada. Walaupun terdekat tapi, mungkin nanti ada tindakan pertama dulu ya, Dok, sebelum dikasih rujukan kali ya, Dok, ya? Ke Kalau rumah bisa sakit sih kalau langsung misalnya rumah ini sakit stroke. yang besar tadi, rumah sakit besar yang Mmm, punya, fasilitas CT scan atau MRI ya kan. Itu untuk yes. ngejar yang faktor resiko 4,5 jam gitu. Cuman jangan artinya, "Ah, nih udah 3 hari Dok, ya udah nggak usah deh." Ya nggak gitu juga, tetep bawa ke rumah sakit terdekat dulu. Karena ada peluang lebih baik diobati daripada dia enggak. Ingat ada fase akut, itu fase bahaya di mana stroke bisa menjadi lebih berat lagi. Oke, ada fase bahaya di mana bisa lebih berat lagi ya, Dok, ya? Mhm. Oke, siap, Dok. Aduh, bagus banget ini sharing-nya. Aku boleh nggak sih satu pertanyaan lagi? Boleh 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 boleh. Oke, dokter, tadi kan ada 2 jenis stroke tapi ya, Dok, ya. Tapi Mhm. kalau di Indonesia sendiri stroke seperti apa sih yang paling sering dialami sama orang Indonesia, Dok? Karena kan Di mungkin tiap di negara seluruh tuh dunia beda. sebenarnya. Sebenarnya seluruh dunia itu Oh, adalah stroke iskemik atau sumbatan, ya. oh, Sumbatan memang oke. lebih banyak dibanding perdarahan. Tapi ini agak sedikit terbalik di Jepang. Di Jepang itu, Oke, stroke perdarahannya agak sedikit lebih banyak iya. dibanding sumbatan. Kenapa? Karena orang Oh, Jepang itu orangnya orang yang pembuluh darahnya sangat bersih ya. Mereka kolesterolnya wow, hampir nggak ada. Makannya bagus, udah itu wow. banyak jalan. Ya kan? Oh, iya. Makannya bagus, banyak jalan. Kalau kita Nah, makannya gorengan, banyak duduk di mobil. Mau turun ke mall aja tunggu di lobi kan, males jalan.
Berarti nih, apakah saya boleh simpulkan tadi berarti iskemik itu juga gaya hidup ya, Dok, ya? Penyebab faktor Banget, utamanya ya? justru Banget ya? itu justru itu. Oke. Jadi ya kalau kita selain tadi bisa screening, kita juga ya jangan ngandelin dokter doang, kita juga harus melakukan gaya hidup yang sehat tadi itu ya, Dok, ya? Bener, Berolahraga dan juga makanan yang, cukup nutrisi dan juga teratur. betul Aduh banget. seru banget ini sesinya, Dokter. Terima kasih banyak Dokter Ziki. Terima Ini kasih Mbak Dora. iya, aduh bagus banget. Kayaknya dokter ntar kita undang lagi loh. Saking bagusnya nih dok. Masih banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu hadirin yang mungkin belum terjawab. Tapi tidak apa-apa ya Bapak Ibu, karena nanti kita akan mengadakan ada sesi Gentox lagi yang berikutnya dengan tema yang lebih menarik lagi. Thank you so much Dokter Ziki. Ya, Semoga sehat selalu, bahagia selalu ya dokter. Dan semoga terima kasih Mbak pasien-pasien Dora. lekas sembuh. Thank you Amin. Ya, ya. dok. Makasih Mbak Dora. Terima kasih semuanya ya. Thank Selamat you. siang. Siang. Jangan lupa Bapak Ibu di-follow ya Instagram dan juga YouTube-nya Dokter Ziki dan juga Generali Indonesia. Oke nih Bapak Ibu, sebelum kita akhiri acara siang hari ini karena keterbatasan waktu kita, saya mau mengingatkan lagi para hadirin yang hadir di tengah-tengah ketidakpastian hidup seperti kita tahu mewabahnya COVID-19 saat ini, ada baiknya Bapak Ibu sekalian kita punya perlindungan jiwa dan juga perlindungan terhadap 66 penyakit kritis untuk keluarga kita tetap terjaga, baik kita dan keluarga kita tetap terjaga. Generali memiliki solusinya Bapak Ibu sekalian dengan premi yang terjangkau dan cukup menyisikan dana mulai dari Rp13.000 per harinya, keluarga bisa mendapatkan manfaat hingga 2 miliar ya. Jika terjadi resiko meninggal dunia dan dana untuk perawatan penyakit kritis hingga 5 miliar. Wah, ini menarik sekali Bapak Ibu karena cukup terjangkau. Jadi jangan sampai seperti kata dokter tadi ya, udah terjadi baru kita amit-amit menyesal. Ya, lebih baik kita sudah memiliki perlindungan sebelumnya. Ini proteksinya sangat lengkap dan juga cocok baik Bapak Ibu semua mau yang milenial ataupun bukan generasi milenial, semuanya bisa ambil. Nah, Bapak Ibu juga tidak perlu khawatir uangnya akan hilang karena kita punya fitur premi akan dikembalikan lebih dari yang Bapak Ibu bayarkan, yaitu hingga 110% jika tidak terjadi klaim. Nah, jadi lumayan ya, kalau nggak terjadi klaim bisa kembali premi 110%. Prosesnya cepat dan tidak perlu medical check-up, proses pengajuan juga bisa melalui email dan juga e-polisi ya. Jadi tidak perlu lagi cetak buku polis, sekarang Bapak Ibu bisa lewat email juga bisa buku polisnya. Nah, Bapak Ibu ini merupakan smart combo dari Generali Indonesia, proteksi tanpa ada rugi. Nah, kalau yang mau bertanya-tanya, untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi 15.037 atau website kami www.generali.co.id. Nah, Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk kesempatannya datang di sesi Gentox siang hari ini. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada Dokter Ziki untuk sharingnya luar biasa. Ini temanya menarik sekali. Sampai banyak banget pertanyaan mungkin yang masih belum terjawab karena keterbatasan waktu. Ya, benar sekali ya kalau kita harus waspada terhadap ancaman penyakit stroke yang tentunya tidak mengenal batasan usia dan batasan kalangan dari manapun bisa terkena stroke ya. Dan pentingnya juga kita harus menjalani gaya hidup sehat Bapak Ibu untuk mengurangi potensi terhindar dari penyakit stroke. Mencegah lebih baik daripada mengobati kan? Nah, oke. Dokter Ziki masih bersama kita kah? Masih? Oke, Dokter Ziki boleh menyampaikan secara singkat pesan-pesan khusus terakhir dok di sesi ini? Ya, ya Terakhir di sesi ini. intinya sih sebenarnya apa ya? Yang penting itu tadi kita harus mulai berpikir untuk mencegah daripada mengobati karena mencegah jauh lebih mudah dan jauh lebih murah. Dan untuk Yes. mendapatkan informasi kesehatan kita harus memilah-milah. Kalau kita dapat informasi yang bukan dari tenaga kesehatan, hampir 100% saya pastikan itu adalah salah. Jadi apapun itu mulailah dari diri sendiri karena dokter yang paling hebat adalah Anda sendiri. Yes. Dan percayakan juga pada ahlinya ya dok ya. Pasti.
Ya, terima kasih Dokter Ziki untuk sharing-nya. Nah, luar biasa nih kita sudah tahu ya dengerin sharing Dokter Ziki tentang stroke di siang hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah sampai kita di penghujung acara. Kita mau mengumumkan 5 orang yang beruntung mendapatkan eksklusif merchandise melalui Instagram Generali dan akan dihubungi. Jadi jangan lupa Bapak Ibu tadi yang sudah bertanya ya dan pertanyaannya mungkin kita sampaikan di sesi tadi bersama Dokter Ziki, itu jangan lupa follow @generali_id ya, karena nanti bisa DM ke Generalinya dan kita akan konfirmasi untuk keikutsertaannya tadi di sesi Gentalks yang hari ini dan akan bisa mendapatkan merchandise yang menarik sebanyak 5 buah untuk 5 orang pemenang yang beruntung. Terima kasih Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua, terapkan selalu 3M, mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk selalu mengkonsumsi vitamin dan nutrisi makanan yang tepat supaya tubuh kita selalu fit. Sekian Gentalks edisi siang ini, saya Dora mengucapkan sampai jumpa pada sesi Gentalks berikutnya. Selamat pagi!